Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila malam tiba dirikan sholat, baca zikir berulang kali supaya jamaah zuhur semangat, terpaksa salamnya diulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, temperaturnya sudah mulai tinggi. Tapi karena masjid kita luas, maka beberapa yang menjawab tidak terdengar sampai ke Ustadz. Alhamdulillah, alladzi amarna bi dzikrihi dzikran katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita muliakan para asatidz, para ulama kita, imam kita, dan para qori kita, dan juga semua kita yang hadir pada siang hari ini di waktu zuhur, dari yang depan hingga yang di ujung sana. Semoga dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak lupa kita selalu mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Khalik Maha Pencipta yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, sekecil apapun, dan itu harus kita syukuri. Tidak banyak orang yang mampu untuk sholat zuhur hari ini. Ada yang sangat ingin tetapi tidak sanggup untuk melangkah ke masjid kita pada siang hari ini. Berada di rumah sakit, berada di sesuatu yang kesulitan, kita dihadirkan hati kita oleh Allah, dan semua kita yang hadir di sini membawa energi positif. Beban-beban kita yang luar biasa, dengan kita sholat berjamaah, bertemu dengan setiap kita, maka akan saling mengurangi energi negatif. Salawat bering salam tetap buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh juga nanti dalam sebuah senandung supaya kita lebih dekat kepada baginda Rasulullah, di samping sholawat untuk ibadah, lil ibadah juga boleh untuk tasliyah. Salatum minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Itu tasliyahnya. Jadi ada senandungnya, ada sallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasalimu taslima. Taslimanya Bapak dan Ibu boleh membacanya dengan senandung, dengan qasidah. Tapi sallu ala nabinya jangan dirubah-rubah. Nah, jadi kalau waktu sholat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Pas nanti sholawat ya sholawatnya persis seperti hadis Rasulullah. Jangan dirubah. Hanya Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian kita ganti sholatum minallah. Enggak boleh. Itu di luar sholat, di luar ibadah. Jadi Islam itu indah. Ada fikih, ada hukum, ada tasawuf, dan ada seni, bahkan kaligrafi, bahkan semua membaca seni dalam baca tulis seni dalam baca Al-Quran. Hadirin yang kita muliakan, karena waktu kita kurang lebih 10 menit lebih sedikit atau kurang 15, maka tausiah kita atau kuliah kita pada siang hari ini terkait dengan rintihan Nabi Nuh alaihissalam. Ini supaya judulnya lebih sofistik. Sebenarnya bisa juga dalam surah Hud ayat 47 itu doanya adalah harapan, doa Nabi Nuh atau harapan. Tapi ditingkatkan sedikit adalah terkait dengan rintihan kekhawatiran salah satu Nabiullah, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun
Nabi Nuh berkata dan berdoa serta berharap, "Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada sampai pada hakikat ilmunya." Kekhawatiran Nabi Nuh adalah ketika sudah diberikan katalog ilmu oleh Allah, sudah diberikan pengetahuan, sudah mendapatkan pengetahuan, namun Nabi Nuh khawatir jangan-jangan tidak sampai pada hakikat ilmu yang sebenarnya. Khawatir kepada hakikat ilmu, dan ilmu itu tidak mengantarkan kepada kedekatan kepada Allah. Kekhawatiran kita mendapatkan ilmu, tetapi ilmu itu membuat kita lebih sombong ternyata. Kita lebih merasa daripada orang lain. Bacaan Quran kita, sholat kita, matematik kita, ilmu pengetahuan alam kita. Khawatir jangan-jangan dengan ilmu itu tidak sampai pada hakikat kerendahan hati. Bahkan Nabi Nuh itu pernah berdoa dan mengadu kepada Allah tentang aktivitas dakwahnya, kenapa tidak sampai bisa mengumpulkan banyak jamaah. Puluhan tahun Nabi Nuh tidak banyak pengikutnya. Ya Allah, jangan-jangan aku tidak sampai pada hakikat ilmu mengajak. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, aku sudah berdakwah siang malam, falam yazidhum du'ai illa firara. Ndak ada nangki ambo ya Allah, bah ilmu ambo sebenarnya kini kok. Bukankah bapak dan ibu sudah sering mendengarkan pengajian, mengikuti workshop, pelatihan keluarga sakinah, cara mendidik anak? Sudah banyak yang kita ikuti, toh anak kita nggak patuh juga. Sampai di mana ilmu? Berarti ada seseorang yang tidak sampai pada hakikat ilmu. Orang belajar ilmu faraid, ilmu fikih berkali-kali, teman hanya 2 kali bisa dia membagi harta waris ketika diminta tolong. Ini sudah tamat kuliahnya, sudah tamat mata kuliahnya, kemudian diberi soal. Ketika seorang bapak meninggalkan harta 1 miliar, yang ada adalah anak, ibu, dan paman, berapakah bagiannya? Enggak juga bisa bagi. Kenapa? Ternyata tidak semua orang itu paham terhadap ilmu. Makanya dalam doa kita, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu, tetapi untuk pemahaman hanya Allah yang memberikan rezekinya. Maka kata-katanya adalah warzuqni fahma. Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki kepahaman. Ada orang nggak pernah diberikan kepahaman kepada Allah. Semakin berilmu semakin jauh kepada Allah, semakin berilmu semakin punya argumen untuk jauh dari sunnah. Ketika sholat berjamaah, orang sholat ke masjid, ada saja argumen. Nah, kita kan sedang rapat, kita sedang ngurus umat juga, kita sedang ngurus ekonomi, kita sedang ngurus bangsa ini. Orang yang sholat berjamaah tepat itu malah kadang-kadang diprediksi pada level ilmu biasa. Ini persoalan bagi kita. Padahal kita tahu hadis Rasulullah, sesuatu yang baik adalah bagaimana as-sholatu ala waqtiha. Orang-orang yang biasa-biasa berkumandang suara muazin langsung wudhu ke masjid sholat berjamaah. Yang punya ilmu yang lain, yang seakan-akan tinggi, bilang kan tidak harus sholat berjamaah di masjid, kan bisa juga di sini, kita bisa juga kok di sana, kita bikin 3 orang 4 orang di kantor. Ini persoalan bagi kita. Ya Allah, pernahkah kita khawatir kepada Allah bahwa Al-Quran sudah kita baca, hadis sudah kita pahami, kok nggak paham-paham juga, tidak sampai sebuah hakikat kepada ilmu Allah, apa yang sedang dimaui oleh Allah. Pada hakikatnya mendapatkan ilmu itu harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita khawatir bahwa setelah kita berilmu tidak sampai pada sebuah wisdom, kebijaksanaan, tidak sampai pada sebuah ma'rifah apa yang sebenarnya diinginkan Allah. Dan ketika Allah betul-betul kita pahami apa yang diinginkan, disitulah letaknya hakikat ilmu yang sebenarnya.
Hadirin yang kita muliakan, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kekhawatiran Nabi Nuh pertama adalah jangan-jangan tidak sampai kepada hakikat ilmu yang sebenarnya. Yang kedua, yang dikhawatirkan oleh Nabi Nuh adalah wa illa taghfirli, ya Allah, jika engkau tidak mengampuniku ya Allah. Jadi ternyata yang dikhawatirkan oleh Nabi Nuh itu adalah ketiada ampunan Allah. Makanya Nabi Nuh itu memerintahkan kepada umatnya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah baca istighfar, sungguh Allah Maha Pengampun. Hari ini kita muliakan Bapak dan Ibu yang sangat kita hormati. Berapa kali kita minta ampun kepada Allah? 5 kali? 10 kali? Dan betapa banyak segi kuantitas kita selalu melanggar perintah Allah. Dosa-dosa kita yang kecil, kemudian yang sedang. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu pernah ditanya, apa beda dosa kecil dan besar? Kata Ali bin Abi Thalib, kan agak filosofis, bukan persoalan besar dan kecil. Orang yang menganggap dosa-dosa kecil dan dilakukan terus menerus, itu sudah dosa besar jadinya, numpuk dosanya. Kita ini kan kadang dari pagi sudah kadang-kadang udah produksi pesan, kita pesan-pesan, produksi pesan dosa, ya kan? Di WA terutama sekarang luar biasa. Kita kalau tidak membuli itu kok nggak senang gitu. Padahal kan di dalam sebuah keilmuan kita, apa yang kita katakan, kita produksikan itu tergantung kepada keimanan kita. Kejujuran, sehat, tanggung jawab itu sebenarnya kontrolnya mempertahankan hanya iman. Termasuk berbicara, maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Tapi cobalah produksi pesan-pesan kita di WA itu kok lebih banyak tidak baik daripada yang baik. Padahal di dalam budaya kita di Minang juga sudah diatur, nan kurik kundinan merah sagonan bayi budi nan indah baso. Bagaimana bahasa-bahasa itu indah? Dalam ilmu komunikasi, Gabriel Weyman dalam bukunya Communicating and Reality, bahwa berbicara dan berkata-kata bukan sekedar pesan, tapi juga kesan. Kesan itu yang harus dibangun dengan baik, sehingga perlu kita kekhawatiran. Ya Allah, jangan-jangan Engkau tidak mengampuni aku dengan begitu banyaknya dosa. Kemudian yang ketiga, Nabi Nuh khawatir bahwa wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Allah, aku khawatir jangan-jangan Engkau tidak kasih sayang kepadaku. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya kasih sayang Allah itu sangat banyak. Cobalah kita sholat saja yang rajin tepat waktu, Allah akan atur agenda-agenda kita dengan tertib. Ada orang yang menangis karena malu kepada Allah. Kenapa kok menangis? Sungguh aku tidak terlalu banyak sebenarnya berbuat baik, tapi Allah janjikan siapa yang bertakwa wa mayatakillah, ujungnya makhroja, sesuatu yang akan diberikan Allah tanpa disangka-sangka. Saya hanya sholat rajin di masjid, di musola, saya hanya bersedekah biasa, tapi Allah berikan bisnis saya luar biasa. Ketika orang kolab, saya bangkit. Ketika anak-anak orang lain tidak patuh kepadaku, anak-anakku patuh dan membaca Al-Quran. Padahal baru sedikit kita berbakti kepada Allah. Coba kalau banyak. Karena janji Allah di ujungnya, siapa yang benar-benar bertakwa, maka Allah di situ akan berikan makhraja dan juga layah tasib, rezeki yang tanpa batas. Sehingga Nabi Nuh dalam kisahnya, karena berusaha agar Allah mengampuninya, berusaha Allah memberikan kasih sayang dan hakikat pada sebuah ilmu, maka Nabi Nuh pada akhirnya diselamatkan pada penumpang kapal bahtera kehidupan, bahtera kepatuhan dalam surah Al-Ankabut ayat 15. Fa'anjainahu wa ashabas safinah wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Sungguh aku selamatkan Nuh dan penumpangnya dari penumpang bahtera, dan kami jadikan peristiwa tersebut pelajaran bagi umat manusia. Bapak dan Ibu, ingin selamat? Ayo kita numpang bahtera kepatuhan, ketaatan kepada Allah, sehingga apapun yang terjadi Allah akan selamatkan. Sebagaimana kisah Nabi Nuh diselamatkan ketika banjir yang besar, yang turun hujan 40 malam dan 40 hari, dan airnya itu tidak 1 meter, 12 meter, tapi lebih di atas gunung, sehingga bukit dan gunung pun tak kelihatan. Tapi Allah tetap selamatkan bagi orang-orang
yang diberikan kasih sayang. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita bersama. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا